Selamat pagi, selamat sore Ibu Yunita. Gimana kabarnya Sore, ini? selamat sore Bu Wizi. Kabarnya kurang menyenangkan Ibu Wizi. Saya sedang galau. Kenapa Ibu? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu Wiji, saya punya permasalahan sedikit nih tentang murid saya Bu Wiji. Iya, gimana? Boleh cerita Ibu? Iya Bu Wiji, di kelas saya ada seorang siswa kan Bu. Dia minat belajarnya itu sepertinya kurang Bu Wiji. Kalau di dalam kelas dia kebanyakan melamun Bu Wiji. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugas, dia suka tidak selesai, Bu. Oh, jadi istilahnya kalau di kelas itu dia agak males ya Bu ya? Iya, Bu. Kalau ngerjakan tugas tiap hari itu Bu? Kalau tugas itu kan Bu Wiji hampir rata sih tiap hari dia bukan tidak mengerjakan, Bu, dikerjakan tapi hanya saja tidak selesai gitu, Bu. Kebanyakan melamun dianya. Oh gitu ya. Jadi istilahnya kalau kalau Ibu tanya pun gimana kira-kira reaksinya? Kalau saya tanya, saya tegur kan Bu, dia, dikerjakannya Bu, tapi setelah sudah tidak saya perhatikan lagi, dia sudah menghayal lagi gitu Bu. Pernah juga saya tanya, "Kamu kenapa Nak? Ada masalah?" Saya katakan gitu kan Bu. "Nggak ada Bu, ada yang mengganjal di hati kamu. Kenapa tugasnya nggak diselesaikan? Kenapa kamu melamun?" "Enggak Bu, dikerjakannya kembali Bu Wiji, tapi habis itu dia kembali lagi melamun kalau sudah saya tinggal gitu, Bu. Sering melamun ya Bu kalau di kelas ya Bu. Bu Yunita, apa yang Ibu inginkan dari anak itu Bu? Kalau saya, ya pasti yang saya inginkan anak itu minat belajarnya itu ya pasti seperti teman-temannya yang lain ya, Bu. Dalam mengerjakan tugas pun itu saya inginnya dia lebih bersemangat. Karena saya merasa dengan dia seperti itu, dia itu berarti kan nggak merdeka gitu ya, Bu, ya. Karena dia nggak senang gitu. Jadi saya juga galau gitu. Saya merasa apa nih yang harus saya lakukan supaya dia merasa kayak teman-temannya, merasa senang saat belajar gitu, Bu. Ya, bagus sih Bu. Eh, Memang kita sebagai seorang guru kan memang harus seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi Eee, ini kira? saya inginnya itu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sehingga, minat belajar anak tadi itu bisa meningkat, Bu. Terus masalah yang dihadapi anak itu bisa saya selesaikan. Sebagai guru kan saya punya tanggung jawab besar ya, Bu. Iya Bu. Eh, Memang sih Bu, memang kita kan sebagai seorang guru kan tanggung jawabnya ya luar biasa besar ya Bu ya. Nah, menurut Bu Yunita, yang paling sulit itu apa Bu? Di mananya? Yang paling sulit itu Bu, dari anak tersebut ya Bu, saya sudah melakukan beberapa strategi Bu, metodenya juga saya bedakan dengan teman-teman yang lain. Saya juga, sudah mencoba ke dia itu untuk, meningkatkan minat belajarnya itu dengan memberikan tugas-tugas yang berbeda gitu kan Bu. Hanya saja memang fokusnya belum ada Bu. Eee, Iya. yang susah itu bagaimana membuat fokus anak tersebut bisa ada gitu, Bu. Kadang-kadang, Bu, ya dia selesai juga gitu, tapi kebanyakan melamunnya gitu, Bu. Tapi yang saya lihat dari anak ini, Bu, dia juga punya kelebihan gitu, Bu. Kelebihannya itu dia kan suka menggambar tuh, Bu. Suka sekali menggambar, gambarnya bagus gitu. Jadi dari kelebihannya itu saya coba agar dia itu dalam melaksanakan tugas itu sesuai dengan hobinya itu, Bu. Dengan harapan supaya anak tersebut bisa lebih bersemangat sih, Bu. Iya, bagus sih. Ibu sih sudah melakukan yang kita sebagai seorang guru memang harusnya seperti itu. Nah, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi ya, Bu ya. Nah, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan strategi pembelajaran yang tadi Ibu ceritakan tadi, Bu? Rencana saya, Bu, saya ingin juga nih, Bu,
sebelumnya kan saya juga udah berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu. Tapi kan hanya lewat telepon ya, Bu. Jadi rencana saya ingin mengunjungi orang tuanya dan dia, Bu. Saya mau lihat bagaimana sih kehidupan anak tersebut di rumah gitu. Apakah memang sama seperti yang di kelas gitu, Bu? Takutnya kan Bu ada kebutuhan dari anak tersebut yang tidak terpenuhi ya Bu ya, seperti yang sudah saya tahu tentang kompetensi atau kebutuhan yang tidak terpenuhi itu yang kadang membuat anak-anak itu menjadi kurang gitu ya Bu minatnya gitu Bu. Lalu rencana saya memang saya mau memberikan perhatian yang lebih khusus lah ke dia Bu. Karena dia tipe gaya belajarnya menggambar ya Bu, kinestetik ya Bu. Jadi rencana saya nanti di dalam setiap proses pembelajaran dalam melaksanakan tugas, saya inginnya dianya itu mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan dia bentuknya Bu. Kalau memang dia suka menggambar, boleh dengan gambar. Yang penting dia bisa mengerjakan tugas dengan menyenangkan dan selesai Bu. Lalu juga saya itu ingin lebih melibatkan dia gitu, Bu. Mungkin karena kepribadiannya yang masih pendiam ya, Bu, ya. Benar benar. Saya mau meminta kerjasama juga, berkolaborasi selain dengan orang tuanya, dengan teman-temannya juga, Bu. Lebih bisa mengajak dia ya, Bu, dalam Eee, kayak di lingkungan sehari-hari lah Bu, di dalam kelas gitu Bu. Jadi kan saya Iya. juga bisa tahu ya Bu, mungkin kalau dengan saya dia tidak mau cerita, dengan temannya mungkin dia mau cerita gitu Bu. Baik, luar biasa Ibu ya. Nah, apa komitmen Ibu dengan rencana aksi tersebut, Bu? Komitmen Mhm. saya berkomitmen Bu, ingin mengadakan kolaborasi itu tadi, itu harus saya lakukan Bu, dengan anak murid saya yang lain, dengan orang tua juga Bu. Karena menurut saya ini sangat penting Bu, kalau saya biarkan aja Bu, saya takutnya nanti dia tuh lama-lama jadinya males ya kan Bu. Dia merasa, "Ah saya tidak diperhatikan saja kok," gitu ya Bu. Jadi sebelum sampai dia di tahap itu, saya itu ingin memperbaiki lah, menyelesaikan masalah inilah Bu, dengan rencana-rencana yang sudah saya lakukan tadi Bu. Baik, Bu. Semoga nanti komitmen yang Ibu jalankan tadi bisa lebih baik ya, Bu. Anak tadi pun menjadi lebih semangat seperti yang Ibu sampaikan tadi ya kan. Ibu mudah memiliki rencana strategi mengajar yang lebih baik lagi sehingga kita sebagai seorang guru bisa mendidik dan juga mengajar menjadi lebih baik. Seperti itu ya Bu Yunita ya. Ya Ibu Wiji. Iya. Terima Baik Bu, ada lagi? terima Eee, kasih ya Bu Wiji sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya ini ya Ibu Wiji. Makasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu Yunita, tetap semangat ya Bu dalam mendidik anak didik kita. Selamat sore Ibu Yunita. Selamat sore Ibu Wiji. Bu Rani sudah masuk. Gantian Ya, siapa Mi. dulu? Saya yang jadi coachingnya Bu Rani, boleh? Boleh boleh, boleh. Saya minta maaf ya Ibu ya, tadi laptopnya bermasalah, tiba-tiba Oke, hang deh ya. nggak apa-apa Bu. Oke. Oke, Ibu Jadi Rani, kita mulai giliran boleh ya Ibu Rani? giliran kita ya Bu Yunita ya? Ya, saya yang jadi coach-nya, Ibu jadi coaching-nya ya Ibu Rani. Oke. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai Bu ya. Saya duluan ya Bu ya. Oke Bu. Selamat sore Ibu Rani. Selamat sore Bu Yunita. Bagaimana kabarnya Ibu Rani? Alhamdulillah kabarnya sehat Ibu. Cuman ada sedikit permasalahan Ibu. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Ibu? Boleh Ibu ceritakan? Ini masalahnya dengan salah satu siswa kita Bu. Dia selalu emosinya tinggi kali Ibu. Terus kan Bu, sangat emosinya. Dia selalu sensitif Bu. Saking emosinya dia sensitif. Apapun yang dia sensitif kali Bu yang di dalam kelas itu Bu. Oh, jadi dia nggak bisa mengendalikan emosinya ya Bu Rani ya? Iya Bu. Ibu Rani,
Apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut, Bu? Saya inginkan dari anak saya tersebut, dia bisa sedikitlah menahan emosinya, terus, jika temennya ada bermain gitu Bu, jangan sikit-sikit dia memukul gitu Bu. Terus saya menginginkan dia itu lebih dewasa untuk menghadapi situasi di sekolah pun di rumahnya, Ibu. Bagus sekali keinginan Ibu ya, Bu, ya. Selama ini Ibu, apa saja yang Ibu sudah lakukan Ibu, untuk mengatasi masalah emosi yang dihadapi anak itu tadi ya, Bu, ya? Selama ini yang udah saya lakukan Ibu, saya buat segitiga restitusi, saya berdua memanggil anak tersebut, ada apa gitu ya kan Bu, mengapa dia selalu sensitif kali emosinya gitu ya kan Bu. Terus si anak bilang dia di rumah selalu terkekang Ibu. Dia di rumah terkekang, nggak pernah keluar di rumah, selalu disuruh mamanya udah main di dalam, main game aja di dalam, nggak pernah sedikit pun dia keluar. Jadi setiap dia keluar, dia meluapkannya itu kekesalannya di sekolah Ibu, itu yang dibilang dia Bu. Jadi dia merasa dirinya itu nggak punya kebebasan ya, Bu, ya? Iya Jadi Bu. dia meluapkannya di sekolah. Mm-mm. Dari ini Bu, ada nggak sih Bu rencana yang ingin Ibu lakukan Bu, untuk mengatasi permasalahan yang Ibu ceritakan tadi tentang anak tadi Bu? Rencananya yang sudah saya lakukan ya kan Bu, yang udah saya lakukan dan akan saya lakukan, itu saya selalu melibatkan anak tersebut dalam kegiatan-kegiatan Bu. Contohnya kegiatan perlombaan, dia selalu tampil, dia tingkat kepercayaan dirinya itu bagus lah Bu. Dia tampil, ikut cerdas cermat pun dia mau ikut, terus kemarin fashion show dia pun mau ikut, terus kita melakukan jalan-jalan gitu kan Bu, kemarin tuh kita menonton, dianya yang mengkoordinir kawannya, ayolah kita ikut. Dia suka diaktifkan gitu Bu. Yang akan datang mungkin akan saya lakukan tentang pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, terus mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, Bu. Itu yang Bagus sekali rencana Ibu, Bu. Dari rencana yang Ibu sudah buat tersebut, Bu, Ibu butuh dukungan apa sih, Bu? saya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, Bu. Kepala sekolah dan wali-wali kelas yang pernah menangani dia, Bu. Karena selama ini dia terbukanya hanya kepada saya dan dia selalu bilang yang guru yang lalu Bu selalu menjelek-jelekkan saya gitu ya kan. Jadi saya pengen kerjasamalah kita semua untuk menghadapi dia Bu. Jangan selalu menjudge dia bodoh, menjudge dia bau, menjudge dia bandel gitu Bu. Bagus sekali Ibu rencananya Ibu. Ibu Rani untuk melaksanakan rencana ini kan harus ada komitmen ya Bu. Iya Bu. Komitmen Ibu tentang rencana yang telah Ibu gagas itu apa ya Ibu? Komitmen saya menginginkan siswa tersebut itu apa namanya Bu, mengingat kesepakatan yang udah kita lakukan, yang udah kita buat bersama, terus komitmennya Bu, dia berubahlah dengan apa yang dilakukannya dulu, lebih dewasa lagi, terus saya akan membuat di pembelajaran edukatif, merangsang dia supaya permainan tersebut yang mengandung emosi dia Bu, mengurangi emosi dia, pertanggungjawaban dia gitu Bu. Itu yang komitmen saya, pengen dia tuh lebih dewasa lagi gitu Bu. Komitmennya bagus sekali ya Ibu. Kapan ya Ibu komitmen dan rencananya ini mau dilaksanakan ya Ibu? Segera mungkin Bu, mudah-mudahan besok bisa saya lakukan komitmen tersebut dengan persetujuan dari kepala sekolah juga Ibu. Bagus sekali Ibu. Saya sangat salut sama Ibu yang punya semangat yang luar biasa, yang punya rencana-rencana yang bagus Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik ya Ibu dan hasilnya juga memuaskan sesuai dengan keinginan Ibu ya Bu. Amin Ibu. Sebagai seorang guru kita tentunya harus semangat mendidik anak kita ya Ibu. Semangat ya Bu Rani ya. Ya Bu, makasih ya Bu ya atas waktu Ibu Sama-sama. berikan pada saya.
Sama-sama Ibu Rani, adakah hal lain yang mau dibicarakan lagi Bu Rani? Alhamdulillah udah plong rasanya Bu, udah ini ada lagi. Alhamdulillah Ibu Rani. Oke. Oke Bu Wiji, giliran kita Bu Wiji, bisa? Selamat sore Bu Wiji. Wiji suaranya belum diaktifkan Ibu. Oke, siap. Ulang ya, Bu. Ya Bu. Selamat sore Ibu Wiji. Selamat sore Ibu Rani. Apa kabar Ibu Wiji sore ini? Baik Ibu. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya lagi ada masalah sedikit ini Bu. Saya boleh ya Bu, saya sharing ya Bu. Boleh Bu, kalau boleh saya tahu permasalahannya apa ya Ibu? Ini loh Bu, saya sih beberapa hari yang lalu, saya kan masuk kelas nih Bu ya. Saya ada anak didik saya, ketika pelajaran saya itu tidur Bu. Dan itu nggak cuma sekali, adalah beberapa kali saya temukan pas jam pelajaran saya kok tidur gitu Bu. Oh, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa Ibu? Kemarin sih saya sudah ini Bu, sudah saya tanyakan kepada anak didik saya itu Bu, "Nak, kenapa kok tidur? Kan ini masih pagi, Nak." "Iya, Miss, ngantuk kali. Saya nggak tahan, Miss. Saya makanya tidur aja." "Oh, tapi kan kita mau belajar, Nak." Saya suruh kan Bu, kemudian saya suruh ke cuci muka biar nggak ngantuk. Nah, udah anak tersebut pun cuci muka. Habis itu tak lama kemudian ngantuk lagi Bu. Mungkin memang ini ya Bu ya, apa namanya, karena tidurnya terlalu malam, jadi udah cuci muka pun masih ngantuk Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, apa sih yang menyebabkan murid Ibu tersebut tidur di dalam kelas? Kemarin Bu, saya sudah sharing nih Bu sama wali kelas kan Bu. Saya tanyakan sama wali kelasnya, Ibu wali kelas tadi mengatakan gini Bu, "Iya Bu, sebenarnya dia tidur itu nggak cuma jam pelajaran saya. Dia tidur di jam pelajaran beberapa guru juga demikian." Ini sudah ada beberapa guru yang nanya ke saya, kata wali kelasnya kan Bu. Jadi sudah ada beberapa guru memang yang bilang bahwasannya anak tersebut kalau jam pelajaran suka tidur Bu. Apa Ibu sudah menjumpai orang tuanya Ibu, kenapa dia bisa tidur larut malam? Belum Bu, kemarin baru sharing saja sama wali kelas. Tapi kemarin wali kelas mengatakan sama saya, dia akan sesegera mungkin akan memanggil orang tuanya untuk sharing tentang anaknya Bu. Kalau lewat telepon ini kan kurang enak Bu. Jadi rencananya wali kelas tadi mau langsung jumpa biar dipanggil orang tuanya biar tahu nih Bu kenapa anak kita tadi kok kalau di kelas tidur nggak cuma sekali dua kali kan Bu, dan sering itu tidur Bu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan strategi pembelajaran yang Ibu inginkan? Rencana saya Bu untuk mencapai pembelajaran saya, ya saya inginlah anak saya itu kan berhasil ya kan Bu, belajar senang, bahagia begitu kan Bu. Ya kemarin saya rencananya mau jumpa dengan orang tuanya Bu. Saya ingin mengetahui kenapa kok anak tadi sering tidur di kelas gitu kan. Pasti kan ada sebabnya di Bu. Nah, kalau kemarin sih si anaknya tadi ngatakan sama saya bahwasanya, "Bu, saya ngantuk karena saya main gamenya sampai malam kali, Bu," gitu. Tapi kan ini saya juga harus konsultasikan, sharingkan dengan orang tuanya kan, Bu, supaya kita sama-sama bisa mendidik gitu, Bu. Bagus sekali rencana yang Ibu lakukan itu. Selain dengan wali kelas, Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu mengatasi murid tersebut? Teman sejawat saya Bu yang bisa membantu kepala sekolah dan juga
orang tua tentunya. Memang kita kan harus bekerja sama, Bu, untuk mendidik anak didik saya. Saya sepertinya nggak bisa bekerja sendiri, Bu. Saya harus bisa bekerja dengan kepala sekolah, supaya kepala sekolah tahu istilahnya anak didik saya ada yang tidur, kemudian teman sejawat saya, Bu, kemudian orang tua tentunya, Bu, dan juga teman-temannya pastinya, Bu. Bagaimana Ibu mengantisipasinya, Ibu? Saya mengantisipasinya supaya pembelajaran berlangsung dengan baik kan, Bu. Saya sih pengen belajar teknologi yang lebih lagi, Bu, karena dengan saya belajar teknologi, saya bisa menguasai media pembelajaran yang menarik. Ya mudah-mudahan kan, Bu, dengan media saya yang belajar, kemudian strategi saya dalam mengajar itu bagus, anak tersebut tidak ngantuk di jam saya. Kemudian saya juga ingin buat ice breaking juga, Bu, yang lebih menarik lagi, supaya anak tersebut tidak ngantuk dan lebih semangat dan lebih senang dan lebih bahagia ketika mengikuti pembelajaran saya, Bu. Itu sih, Bu. Oke, itu cara mengantisipasi Ibu tuh sangat bagus, Ibu. Kalau boleh saya tahu, menurut Ibu, ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan setelah semua upaya yang udah Ibu lakukan itu seperti apa? Saya menginginkan anak saya itu bisa berhasil dalam belajar, Bu. Tentu yang tadi saya inginkan tadi kan anak tersebut nggak ngantuk ya, Bu, di jam pelajaran. Ya, saya ingin menjumpai orang tua tadi supaya kita ada kerjasama ya, Bu, Ya antara betul. saya, orang tua dan juga teman-teman saya juga, Bu. Nah, paling tidak nanti kan, Bu, orang tua kalau malam mungkin lihat anaknya sudah tidur atau belum, ya kan. Terus mungkin kalau jam 9 atau jam 10 itu sudah bisa diperiksa anaknya sudah tidur atau belum. Kadang-kadang kan, Bu, kalau di kamar itu pintu sudah ditutup, tapi ternyata masih bermain game, bermain HP. Nah, itulah dia, Bu. Makanya tidak terkontrol akhirnya, Bu, pagi kan ngantuk, siang ngantuk, udah cuci muka pun masih ngantuk. Nah, makanya dengan strategi yang saya lakukan tadi, Bu, dengan berkunjung ke orang tuanya atau kita panggil orang tuanya, kita bertemu langsung, kita ada kerjasama dengan orang tuanya, Bu. Begitu, Bu. Kapan rencana Ibu menjumpai orang tua tersebut, Bu? Rencana besok, Bu, saya rencana besok wali kelas akan memanggil orang tua anak tersebut dan saya ingin jumpa langsung, Bu. Besok saya, wali kelas, dan juga kepala sekolah. Jadi kami sama-sama pengen ngobrol bareng supaya apa, Bu, kita bisa ada kerjasama gitu, Bu, supaya berhasil anaknya tersebut. Iya, bagus sekali itu, Bu, rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Ini sekarang saya mau bertanya pada Ibu, seberapa besar komitmen Ibu terhadap anak tersebut, Bu, keberhasilan anak tersebut? Komitmennya apa tuh, Bu? Iya, komitmen saya dalam mendidik anak tersebut, saya ingin memiliki strategi mengajar tentu, Bu, yang pertama ya. Dengan strategi belajar yang saya gunakan tadi, itu kan akan menarik siswa supaya siswa tersebut tidak mudah ngantuk. Kemudian saya akan membuat ice breaking-nya itu lebih menarik lagi, Bu, ya kan, supaya lebih menarik. Kemudian saya juga akan kerjasama dengan orang tua. Dengan kerjasama dengan orang tua, semoga anak-anak didik kita itu bisa belajar dengan sangat baik, terkontrol tidurnya, belajarnya juga terkontrol, sehingga kalau kita udah kerjasama dengan orang tua, maka kita kan tahu sebabnya kenapa anak itu bisa ngantuk di sekolah, kenapa anak ini nggak mengerjakan PR, kan demikian, Bu. Sehingga komitmen saya itu sangat besar nih untuk hal ini, Bu. Oke, dari percakapan kita ini, bisa saya simpulkan ya kan, Bu, bahwa Ibu melakukan strategi pembelajaran yang sangat bagus kepada anak-anak, yaitu dengan menggunakan IT ya kan, Bu? Iya, Metode Bu, pembelajaran yang benar-benar. menarik, ice breaking, terus Ibu berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dan orang tuanya ya, Bu, ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah nyaman, Bu. Saya udah rasa enak, nyaman, bahagia dan semoga harapan kita bisa tercapai ya, Bu, ya. Amin, Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa ya, Bu, ya. Tetap Iya, semangat Bu. terus ya, Bu, ya. Dan saya Iya, akan Bu. mengikuti perkembangannya, Bu, ya.
Iya Bu, makasih ya Bu Rani. Sama Ibu Wiji. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Izin ya Bu Ran.